Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ilma Indria Sri Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai segala macam tentang sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga beberapa turunan-turunannya gitu. Kali ini kita sebenarnya membagi video yang berkaitan dengan topik ini itu menjadi 4 video ya. Pertama adalah kita akan membahas video bahan baku sayur-sayuran, lalu video bahan baku buah-buahan, dan video bahan baku kacang-kacangan, dan terakhir saya akan memberikan sedikit tambahan materi berkaitan dengan lalap dalam masakan Sunda. Kita mulai ya. Video yang pertama adalah bahan baku sayur-sayuran. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya yang sangat luar biasa ya. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi dari sisi pertanian ini berkembang sangat pesat begitu. Dan dari data BPS di tahun 2020, di mana sebenarnya semua perekonomian itu sifatnya negatif karena COVID, pertanian ini tetap positif begitu. Pertumbuhannya memperlihatkan kenaikan 2,59% per tahun itu. Dan sebenarnya bisa sampai menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi negara itu sampai 1,75%. Artinya walaupun kondisi ini memburuk, tapi pertanian ini semakin membaik karena semakin banyak orang ingin mengkonsumsi produk-produk makanan yang lebih segar, bernutrisi, bergizi untuk bisa meningkatkan imun tubuhnya begitu. Nah, kita lihat bahwa kinerja ekspor pertanian itu terus meningkat ya. Kita bisa lihat ekspor pertanian Indonesia itu memang masih didominasi dari kelapa sawit, lalu nanas, daging ayam, dan telur gitu ya. Jadi memang produk-produk dari Indonesia ini cukup banyak dikonsumsi di dunia. Dan kita lihat lagi 8 produk ekspor pertanian terbesar di Indonesia ini adalah pertama kopi ya. Lalu kita juga kacang-kacangan juga sebenarnya salah satu ekspor yang banyak gitu ya dari Indonesia. Lalu lada itu juga masih cukup berkembang di Indonesia, dan produk-produk lain seperti jagung dan vanili gitu. Dan juga coklat ternyata. Nah, Kementerian Pertanian ini juga punya program namanya 1000 Kampung Hortikultura ya. Jadi dia punya program ini kurang lebih konsepnya adalah one village one variety gitu. Jadi setiap desa itu diharapkan punya satu varietas unggulnya yang bisa dikembangkan kesesuaian sama ekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran daripada produk-produknya. Nah, ini ada program ya, rencana pengembangannya itu sekitar 200 kampung bawang merah, 200 kampung cabai besar, 167 kampung durian, lalu kelengkeng, alpukat, bawang putih, dan lain-lain ya, sampai buah naga. Dan kalau bisa memang satu wilayah administratif desa itu sebenarnya adalah satu kawasannya gitu. Luas sekitar 5-10 hektar bergantung pada jenis komoditinya. Juga satu kampung dan buah dan sayur luas lahan itu diharapkan sampai 10 hektar. Dan ini pemerintah ini akan bisa mensupport gitu. Jadi buat rekan-rekan yang memang sekarang ini masih tinggalnya di desa begitu, saya pikir ini adalah suatu peluang yang sangat baik gitu kalau misalnya kita mau mengembangkan produk-produk unggulan desanya. Dan berkaitan dengan wisata, ini sangat-sangat bisa berdampak pada wisata agro ya, wisata pedesaan yang sifatnya agrowisata, dan dia berperan pada produk-produk komoditi. Jadi saya pikir ini perputaran ekonomi akan sangat baik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya, bahwa sayur-sayuran, kenapa sih harus ada sayur-sayuran dalam meals gitu. Jadi dalam sebuah kali makan itu harus ada, salah satunya adalah mengandung sayuran. Karena sayuran ini adalah sumber vitamin dan mineral. Kalau yang kita sudah pelajari adalah sumber karbohidrat itu berasal dari beberapa ya, serealia, dari umbi-umbian, sebagian kacang-kacangan gitu, dia ada sumber-sumber karbohidrat. Lalu protein, kita juga kemarin belajar dari protein hewani ya, dari daging ayam, daging sapi, ikan-ikanan begitu. Dan protein nabati itu dari sayur-sayuran, dan di dalam sayur-sayuran itu dia juga mengandung sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh gitu. Jadi memang kita nggak mungkin kalau kita nggak makan sayur, karena tubuh kita tuh butuh gitu. Ada vitamin A, ada
zinc ya, ada zat besi, vitamin C, vitamin E, itu semua itu terkandungnya di sayuran banyaknya gitu. Jadi memang meals kita ini harus bisa ada yang kita harus ada sebagian yang memang sayur-sayuran gitu. Nah, tadi ya kita sudah bilang ternyata selain vitamin, mineral, dia juga mengandung antioksidan gitu. Jadi dia akan mempercepat regenerasi sel-sel kita, dan beberapa sayuran itu sebenarnya kita bisa makan langsung atau ada yang harus dimasak gitu. Bisa dikukus, direbus ataupun ditumis gitu ya. Nah, kalau bisa memang dari satu plate, satu piring itu kurang lebih satu orang itu makan sekitar 150 gram sayur-sayurannya gitu ya, atau sepertiga daripada piring kita itu sebaiknya sayur-sayuran. Dan kita lihat kalau di Jawa Barat, daerah penghasil sayur itu Kabupaten Bandung ya, Bandung dan sekitarnya, termasuk Lembang seperti itu, lalu Garut juga termasuk penghasil sayuran yang banyak begitu ya, kita bisa lihat macam-macamnya. Bahwa kalau kita lihat misalnya tomat ini banyak berasal dari Garut gitu, kubis juga dari Garut. Kita bisa lihat nih porsi Garut ini cukup besar di Jawa Barat sebagai penopang sayur-sayuran ya buat di Jawa Barat gitu. Nah, kita bisa lihat juga nih, ini salah satu contoh aja bahwa daerah penghasil sayur di Indonesia ini sebenarnya terutama ini bawang merah. Jadi betapa menurut saya peran daripada agro ini sebagai komoditi ekspor impor tapi internal antar pulau begitu. Jadi supply seperti kita lihat bawang merah yang ada dihasilkan dari daerah Jawa ini semuanya dari Brebes begitu. Ini masuk ke pulau-pulau se-Indonesia begitu, sampai supply ke Kalimantan, supply ke Sumatera, sampai supply ke pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia gitu. Berarti betapa bawang ini menjadi kunci ya buat kebutuhan yang ada di Indonesia. Dan hal ini sebenarnya menurut saya kita nggak kadang-kadang banyak supply sayur-sayuran yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia itu kita impor begitu. Padahal sebenarnya dengan kita memperkuat aja sistem ekonomi seperti ini juga sebenarnya udah bisa membuat Indonesia ini mandiri, dia tidak ada ketergantungan impor, akhirnya tidak ada economic loss di sana begitu. Jadi memang agriculture kesannya kayak sepele, kesannya kayak perekonomian ditinggalkan, tapi saya pikir masih banyak yang harus dibenahi berhubungan dengan pertanian ini gitu. Nah, nih kalau kita mau milih sayuran nih, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Pertama, kita harus perhatikan warnanya gitu ya. Apakah dia warnanya masih cerah begitu atau dia sudah layu begitu, kita harus lihat. Lalu bebas pestisida, seperti apa sih sayuran bebas pestisida? Sebenarnya adalah sayuran-sayuran yang mungkin memang tidak 100% sempurna. Misalnya dia memang ada sedikit gigitan ulat seperti itu, sebenarnya itu adalah sayur-sayuran bebas pestisida begitu. Terus belum dibersihkan, kenapa? Karena sebenarnya yang paling segar itu kelihatan bahwa dia masih ada sedikit tanah-tanahnya begitu. Jadi itu sebenarnya adalah sayuran yang segar, tidak keriput, terus dia juga tidak lembek, tidak berbau, dan juga kalau bisa belanjanya di pasar gitu. Karena kalau di pasar petani itu alur distribusinya, rantainya itu lebih pendek dan sebenarnya lebih cepat berputarnya begitu. Kalau belanja sayuran kalau bisa pagi-pagi, dan pilih sayuran kalau bisa yang organik gitu ya. Lalu kalau kita mau masak sayuran gitu, sayuran itu kita harus cuci di air mengalir ya, bukan merendamnya. Terus sayuran juga kita harus kalau yang baik itu sebenarnya potongannya tidak terlalu kecil. Kenapa? Karena supaya kita tidak kehilangan vitamin pada saat kita memasaknya gitu. Lalu waktunya itu nggak boleh terlalu lama. Terus kadang-kadang ada beberapa sayuran yang memang suhunya itu harus, apakah dia panas jadi cepat gitu ya, atau memang dia harus suhu sedang seperti itu supaya lembut gitu. Lalu kita juga biasanya bisa menggunakan sedikit air untuk menumis, untuk memudahkan sayuran tidak menjadi gosong tapi dia bisa matang seluruhnya misalnya gitu. Terus metode memasak tadi sebenarnya sudah disebutkan ya. Lalu kalau memang sayuran ini sebenarnya sedapnya ini setelah dia selesai dimasak itu langsung dimakan. Jadi lebih segar kita merasanya, dia tidak terlalu layu begitu. Nah, sayuran juga kurang sedap kalau misalnya kita hangatkan kembali ya, karena kerenyahan daripada sayurannya jadi hilang gitu.
Nah, ini sayuran kita biasanya membagi klasifikasinya itu berdasarkan pigmen yang dia kandung. Ada yang sayuran hijau, ada juga sayuran yang punya pigmen ungu, ada juga sayuran yang warnanya kemerahan, ada sedikit kebiru-biru gitu ya, karena dia ada mengandung antosianin gitu di dalam sayuran tersebut. Sama yang warna kuning atau oranye, karena di dalam yang warna kuning itu dia ada kandungan beta karoten, beta dan alfa karoten gitu. Jadi itu baik sekali untuk peremajaan sel-sel dan mata begitu. Nah, kalau misalnya untuk memasak, biasanya sayuran itu kita klasifikasi berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Jadi kita sebut, ada yang disebut sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, polong-polongan, sayuran bunga, sayuran buah, sama umbi batang dan umbi lapis. Nah, ada juga jamur, ini sebenarnya bukan golongan vegetable, tapi dia masuklah ke dalam bagian daripada sayur-sayuran gitu, jamur. Padahal dia sebenarnya punya kalau secara biologi dia punya kelas yang berbeda gitu ya. Nah, sayuran daun, apa aja sih yang masuk ke dalam sayuran daun? Tentunya yang kita makan daunnya itu seperti bayam, kangkung, daun singkong, sawi gitu ya. Jadi memang yang kandungan vitamin yang banyak itu di daun dan kita makan sebagai dedaunan gitu ya, selada seperti itu. Lalu yang sayuran batang tergolongnya seperti asparagus, rebung, seledri. Kita banyak pakai itu sebenarnya batangnya, termasuk juga pakis begitu. Ya, kita makan karena ini berdasarkan dari ruas batang, misalnya seperti rebung dia dari batang bambu seperti itu ya. Lalu sayuran akar itu berasal dari akar seperti wortel, lobak sama beet gitu ya. Kita lihat karena dia memang kita makan bagian akarnya. Lalu sayuran polong-polongan atau kacang-kacangan ya. Jadi ada buncis, kapri, kacang panjang, edamame, kedelai, dan kacang merah gitu. Jadi ini adalah jenis-jenis kacang-kacangan sayuran polong ya. Lalu bunga itu seperti brokoli, kembang kol, kecombrang. Yang kita makan juga beberapa sayuran di Indonesia seperti bunga pepaya, sedap malam, dan bunga pisang atau kadang-kadang kita sebut dia jantung pisang begitu. Nah, ini juga ada beberapa jenis bunga-bungaan yang sebenarnya biasanya disebutnya edible flower dan kita gunakan biasanya untuk garnish ya. Jadi beberapa jenis bunga ini sebenarnya boleh kita makan lah. Kalau misalnya untuk menghias cake atau menghias salad, biasanya dia pakai jenis bunga-bungaan ini gitu. Nah, ini sayuran umbi lapis yang masuknya biasanya kita bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, bawang daun, ada kucai juga, bawang bombay begitu. Ini semua yang masuk ke dalam sayuran umbi lapis. Lalu ini jamur ya, di Indonesia kita bisa temukan jamur kuping, jamur tiram, ada jamur merang juga, ada enoki, jamur kancing, dan jamur shiitake. Ya. Nah, sayuran lagi di Indonesia kita punya kol ya. Jenis kol ini macam-macam ya, bisa kadang-kadang kita masuk di lalap gitu ataupun di sayur, di sop seperti itu. Ada jenis kol, ada kol hijau, kol ungu, kol napa ya atau sawi begitu. Jadi ini yang suka kita pakai gitu. Ini kol napa atau sawi ya, biasanya ini juga jadi kimchi gitu. Dan Indonesia juga salah satu yang banyak mengolah, banyak mensuplai ya, karena sekarang di Indonesia juga ada beberapa pabrik yang memproduksi kimchi gitu. Brokoli ya, kembang kol dan brokoli dan kembang kol biasanya dipakai sayur, dan sebenarnya ini berasal dari awalnya dari Italia gitu. Si brokoli ini dulu sempat mahal banget kalau kita mau masak pakai brokoli, tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Ini juga sawi chaisim ya, biasanya kita makan mie ayam ya atau bakso itu pakai sawi biasanya, dan sering dijadikan kalau kita buat kuah yang vegetable broth gitu, ini pasti biasanya ada sawi gitu di dalamnya. Nah, ini ada jenis sawi asin, biasanya kita masak itu dengan di fermentasi, digarami ya, jadi lama gitu. Jadi kalau di Eropa kita kenal kimchi, sebenarnya kita juga kenal asinan sawi ini gitu untuk masakan. Biasanya ada sayuran juga yang dia pakai asinan sawi ini. Lalu kailan, sekarang juga ini lumayan baru ya, jenis sayuran yang tidak dibilang baru enggak, tapi dia sebenarnya banyak diimpor awalnya gitu ya dari China, tapi di Indonesia dibudidayakan. Dia crispy ya, jadi daging mirip seperti kangkung teksturnya, tapi
dia lebih crispy gitu. Jadi banyak yang disukai gitu karena ada kerenyahan daripada sayurannya itu muncul begitu. Pok choy ya, ini juga banyak awalnya dari China tapi juga di Indonesia banyak dibudidayakan. Dia juga punya kerenyahan dari si batangnya dan agak manis gitu ya, jadi banyak orang juga menyukai sayuran ini. Daun singkong ini khas Indonesia, walaupun sebenarnya tanaman singkong sendiri juga bukan tanaman asli Indonesia gitu, jadi dia memang akhirnya banyak dibudidayakan sejak zaman Belanda itu karena dianggapnya tanaman yang punya nilai ekonomi yang cukup baik itu karena dari akar dia bisa diambil, daunnya juga bisa diambil dan mudah untuk ditanam begitu. Sayuran daun singkong banyak dipakai di lalapan ataupun di restoran Padang ya, karena ada disajikan sebagai lalap ataupun sebagai sayur bersantan begitu. Bayam, banyak masakan Indonesia ini pakai bayam gitu ya, sop bayam seperti itu, atau dia jadi campuran ini ya, pecel begitu. Gitu. Jadi banyak bayam ini kita manfaatkan beragam. Bayam juga ada yang merah warnanya, masih jarang dipakai di Indonesia, tapi sebenarnya dia biasanya dipakai hanya dilalap, tapi sebenarnya banyak juga bisa buat salad ataupun sayuran yang lainnya. Kangkung, salah satu sayuran khas Indonesia, banyak dimakan masakan Indonesia. Salah satu yang terkenalnya adalah pecing kangkung begitu ya. Biasanya digunakan dengan sambal tomat dan terasi. Kalau daerah Melayu ada juga kangkung balacan gitu, jadi kangkung dengan terasi begitu ya. Dan ini sayur kenikir biasanya dipakai untuk menambah nafsu makan. Lalu biasanya dimakan kalau di Indonesia itu sama pecel begitu. Daun katuk biasanya untuk memperlancar ibu-ibu yang menyusui begitu, biasanya diolah juga jadi sayur bening seperti bayam seperti itu. Ini genjer, tanaman ini banyak ditemukan sebenarnya di dekat pesawahan begitu. Jadi biasanya ditumis atau biasanya seperti kangkung dia memasaknya. Kacang panjang, salah satu sayuran khas Indonesia juga, dia dimasak dengan ditumis atau dibuat jadi lalap. Buncis banyak dimasak untuk ditumis ya kalau di Indonesia. Pare ini juga menarik, kalau misalnya di Asia Tenggara banyak juga beberapa makanan yang pakai pare. Itu bisa sebenarnya dia punya rasa yang agak pahit gitu ya. Biasanya kita bisa kurangi rasa pahitnya dengan merendam dan meremas-remas, jadi seperti dicuci begitu. Lalu timun, ini sayuran yang hampir ada di seluruh Asia gitu ya. Dan sekarang ini timun ini banyak dipakai juga untuk infused water begitu. Lalu seledri dipakai di Indonesia itu banyak sebagai garnish ya, penyegar ataupun sebagai bahan baku buat kuah sop begitu. Labu siam banyak dipakai ini untuk lalapan ataupun dimasak juga ya, ada sayur dan juga ada yang ditumis. Terong-terongan, ada terong ungu biasanya dimasak gitu ya, ada terong hijau. Terus kalau terong yang ungu ini yang bulat yang hijau yang bulat itu biasanya dijadikan lalapan ya. Kalau misalnya yang lain biasanya sering juga dipakai menjadi sayur lodeh misalnya seperti itu. Nah ini daun pepaya, ini juga, ini terong Belanda ini sama, dia kelompok terong-terongan ya, tapi dia biasanya dianggapnya seperti buah karena dia ada rasanya relatif lebih muda, lebih manis begitu. Daun pepaya juga dimasak di Indonesia, rasanya biasanya ada masakan daun pepaya ini biasanya campuran ya, dipakai yang lain gitu. Tapi biasanya ada juga lalapan yang pakai daun pepaya gitu. Nah, sayur oyong ini juga cukup terkenal di Asia, dimasak sayur gitu, ada atau juga ditumis begitu. Toge ini bagian daripada kecambah dan menyegarkan ya, di Indonesia ini banyak yang suka. Ini menjadi bagian daripada kondimen buat rawon ataupun soto gitu ya, atau ditumis sebagai sayuran gitu.
Melinjo ini juga dimasak buat di Indonesia bagian daripada sayur asem ataupun sayur lodeh. Nah, jengkol, sayuran lokal ya di Indonesia bisa dimasak semur ataupun dimasak balado gitu atau direndang begitu. Petai juga salah satu temannya jengkol gitu ya. Jadi biasanya dia menjadi pelengkap dan karena punya aroma yang khas begitu. Wortel ini normal, banyak yang makan wortel, biasanya jadi sayur sop, bagian daripada capcay juga saat ini suka dibuat jadi jus. Nah, ini jamur tadi ya, dia disukai karena relatif menjadi pengganti daging untuk beberapa masakan vegetarian gitu. Jadi di Indonesia tadi udah ada ya beberapa jenisnya. Rebung juga tadi sudah ada. Biasanya kita makan rebung ini biasanya bagian daripada lumpia ya. Kita suka masak gitu. Jadi isian lumpia yang aslinya itu pakai rebung, tapi beberapa mungkin nggak terlalu suka pakai rebung, akhirnya dia pakai bengkuang begitu. Nah, tadi bunga pisang sudah. Dan ini kalau kita lihat sayuran, kalau misalnya untuk hidangan pembuka biasanya kita bisa temukan seperti di Vietnam spring roll, kalau di Jepang itu ada kakiyaki tempura, salad-saladan, makanan yang lain ya, bahkan sampai digoreng pun itu bisa gitu dengan tepung. Nah, ini jenis-jenis salad dressing. Ini ada Thousand Island. Ini rasanya agak manis, warnanya peach gitu, warnanya peach ya, warna-warna peach begitu. Dia sebenarnya campuran dari mayones, air jeruk lemon, paprika gitu, Worcestershire sauce sama barbecue. Jadi campuran banyak. Lalu kita kenal juga yang lain adalah Italian dressing ataupun vinaigrette gitu, atau French dressing, ginger dressing ini dari Asia, sama blue cheese biasanya dari Amerika begitu. Sesame dressing juga dari Asia, kita kenal juga Thai salad dressing, dan kenapa tidak gitu, sebenarnya di Indonesia ini banyak mengenal salad-salad khas Indonesia yang dia pakai kacang gitu. Jadi kenapa kita belum banyak temukan ya saus-saus seperti ini yang ada di supermarket di Indonesia. Kalau jadi hidangan utama biasanya sayuran itu dimasak jadi tumisan atau di sop atau jadi mentah ya, dilalap, digoreng juga bisa ataupun di oven gitu. Jadi ada beberapa metode yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, hidangan penutup ternyata seperti timun, dia juga bisa jadi sorbet begitu ya, jadi ice, jadi es sorbet ya, lalu jadi kue seperti carrot cake, ataupun sekarang mulai muncul produk-produk ice cream yang berbahan dasar sayuran gitu. Jadi mulai muncul beberapa inovasi produk yang mungkin lebih ingin walaupun ice cream tapi dia lebih sehat gitu. Nah, ini kalau masakan Indonesia nih berbahan bakar sayur ya. Jadi kita bisa temukan ada gado-gado, ada lotek, ada karedok, ada pecel, kelcing kangkung. Juga kalau yang udah bentuknya sayur, kita lihat sayur asam, sayur sop, sayur lodeh, sayur bening, sayur yang pakai santan pun ada ya, seperti daun singkong begitu. Nah, sekarang kita mau coba masuk, karena budaya makan sayur ini lifestyle yang semakin berkembang ya, jadi orang semakin ngerasa makan sayur itu semakin sehat, semakin baik. Ini ada beberapa pengetahuan lah berkaitan dengan vegetarian. Jadi tipe vegetarian itu beda-beda ya. Ada yang dia, kalau orang yang istilahnya vegan, dia makan hanya plant-based food. Jadi dia hanya makan makanan yang sayur-sayuran aja. Ada yang lacto-auto vegetarian. Dia selain makan sayur-sayuran, dia masih makan dairy product sama telur dia masih makan. Kalau ovo vegetarian, dia hanya makan telur, dia sama sekali tidak makan dairy products. Lalu lacto vegetarian, dia makan sayuran dan makan susu ya, dairy product begitu. Semi vegetarian, dia hampir makan semua kecuali red meat gitu. Jadi ini tingkatan-tingkatan yang terjadi kalau kita sebut vegetarian. Nah, ternyata sangat berkembang ya, karena sekarang ini kita juga muncul beberapa lifestyle digital yang berhubungan dengan vegetarian, seperti ini aplikasi Veggie House ya. Jadi di dalamnya kita bisa ada marketplace, ada resep gitu, terus ada pembelian dan rekomendasi resto. Ini sangat menarik menurut saya, salah satu perkembangan ya, karena lifestyle yang berubah. Dan restoran-restoran vegetarian juga semakin banyak gitu. Kalau di Bandung kita kenal Resto Kehidupan sama
ada Burgerins juga gitu ya. Dan ini juga Bumi Maitri sejenis ya uh, restoran saji ya seperti ini kita bisa menemukan dan menunya banyak. Dan ini adalah vegan meat, jadi jenis-jenis makanan vegetarian yang tampaknya seperti daging padahal dia sebenarnya olahan apakah dari kacang kedelai, dari jamur ataupun dari yang lain gitu. Ini menarik karena rasanya mirip gitu ya, mirip daging gitu dengan perasa seperti itu. Ini cukup menarik gitu, bentuknya ada yang seperti dairy products, jadi ada vegan sausage seperti ini ataupun bentuk-bentuk burger seperti ini gitu, jadi banyak sekali macamnya. Oke, video yang pertama pertemuan kali ini selesai sampai di sini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kita masih ada 3 video selanjutnya untuk diakses ya. Terima kasih.